Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bareng Mas EP. Hari ini kita mau gabung sama anak-anak 11 sampai 8 di Project P5. Nah, ini hari ini minggu kedua kita akan membahas mengenai biopori untuk penyelamatan mata air. Kebetulan ini anak pada ngumpul di lab EAI. Oke, langsung aja ya. Yuk, cekidot, yuk. Oke, kita sudah di lab PAI. Kita saksikan anak yang sudah mulai tele-tele, sudah mulai ngantuk. Wes ngantuk. Ini. Hari ini apa materinya apa? Biopori, ya kan? Untuk penyelamatan mata air kan? Dari Dinas Lingkungan Hidup Wonosobo. Oke. Saya shoot satu persatu dari depan. Dari depan. Nomor 2 pengetahuan kerusakan lingkungan. Nomor 3. Nah, kamu udah nyatet materi? Tentang apa? Tentang prinsip dan 3R. Apa kuwi? Aja jora nyatet minggu. Oke, ya wes. Nih, anak ini kelas berapa iki? Kelas berapa? Kelas berapa? Awas 11. Tuh sampai belakang ya sana. Bencana itu Wonosobo daerah yang ya, iki meneh sih kembar nih. Kembar jenenge. Nyatet ora? Nyatet ora? Kamu baca apa tentang apa? dengan hal-hal tersebut makanya ada penanggulangan bencana. Oke. Ada prakteknya nggak nanti? Praktek apa ya? Ya, oke. Pokoknya silakan diikuti sampai usai. Mengatasi bencana yang terjadi. Lumayan. Karena kecamatan kan lingkupnya tidak terlalu luas ya seperti kabupaten. Oke. Bu. Ngantuk mesti ya? Ngantuk itu. Sudah habis. Wah, seneng. Kalau sudah habis seneng banget. Halo Ibu. Mudah-mudahan yang kami sampaikan tadi ada yang mampir di sini dan tersimpan ya. Jangan hanya lewat masukin makanan. Setidaknya ada yang mampir, oke lah 60% itu sudah sangat baik. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wah, untuk tanya jawab habis berarti ya? saja. Kalau ada yang bertanya mungkin kita bisa sharing nanti di sesi kedua. Oke, sesi 2. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat. Selamat beristirahat. Oke. Halo, istirahatnya jam 10:10 sampai Istirahat. 10 sudah di sini ya. Oke, 10:40 menit kembali posisi di sini. Ya. Nanti yang terlambat ada penanganan bersama di depan. Ya, oke terlambat nanti akan diberikan Semoga sanksi. hari ini menyenangkan. Amin. Udah pada usai bro, balik kanan. Oke, enggak apa-apa, baru masuk udah usai. Baru masuk udah rampung. Ini murid yang paling cerewet. Nah. Des, tak tanya Des, materi hari ini apa Des? Kamu mengikuti nggak dari awal? Saya kan baru datang. Temanya masih sama. Ini sama. Nanti sesi kedua ngapain? Tanya jawab, Pak. Tentang? Tidak, ditakon ini malah sini. Kamu prakteknya ngapain hari ini? Prakteknya ngapain? Yang buah-buah. Nanti. Alat dan bahannya apa hari ini? Buah apel. Apel. Terus? Tomat busuk. Tomat busuk. Itu obat salsa. Itu dah ya? Air sumur. Kalau tidak ada bisa digantikan air PDAM yang diendapkan. Kemarin infonya seperti itu. Oke, istirahat dulu. Next kita lanjut lagi. Kita gerobak siapa ini? Wes rampung. Sudah selesai. Sudah selesai? Karo duduk sini. Karena saya datangnya terlambat. Oke. Habis ini praktek. Persiapanmu udah mateng ora urung? Apa wae? Ndi? Wis gawa. Sudah apel. Siap. Tomat busuk. Oke. Air sumur. Botol mineral. Masih dengan Dinas Lingkungan Hidup apa enggak nanti? Masih dengan ini? Di kelas apa di sini? Di kelas? Oh iya, di kelas. Oke.
Semangat buat kalian semua. Oke. Semangat. Istirahat dulu. Oke. Kita sambil jalan-jalan. Vlog bareng ini ya. Ya, sip. Oke. Walaupun terlambat. Nah, assalamualaikum Ibu. Ini Ibu dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Wonosobo. Dibarengi Bu Isti. Kamu melu nampang? Di sini. Materi hari ini apa Bu tadi? Biar Di pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan. Jadi bagaimana sih peran pelajar di pengelolaan lingkungan ini? Oh gitu. Terus ini kan sesi pertama. Kalau Ibu apa? Ya, ini saya nanti langsung praktek pembuatan ekoenzim, pemanfaatannya. Jadi cara penggunaan dan cara pembuatannya untuk anak-anak itu. Anjir. Tadi untuk materi dari Ibu Sinten? Bu Retno, dan nanti prakteknya sama Buati. Terus nanti lanjut siang kita praktek di kelas masing-masing. di kelas masing-masing. Dengan Nanti wali. ada produknya dua Pak Wali. Oke. Yang pertama adalah mall, Ya. yang kedua produk ekoenzim nanti bisa untuk berbagai kepentingan misalnya Oh iya. Bisa sambil jalan, mari. cuci piring untuk membersih kaca nanti bisa. Harapannya sesuai dengan tema hari ini Bumi Tanggung Jawabku nanti mengarah pada profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Yang P5 itu ya? Iya, Oke. jadi mereka bisa bernalar kritis bagaimana mencari solusi untuk penyelesaian permasalahan limbah yang ada di lingkungan. Dan Siap. harapannya nanti produk ini berlanjut di P5 yang kedua, Oke, yaitu siap. sebagai sarana entrepreneur. Anak bisa menjadi entrepreneur muda dengan bahan-bahan yang berasal dari lingkungan, Iya, sudah iya. terbuang limbah ternyata masih mempunyai nilai ekologis. Siap. Terima kasih untuk ibu-ibu yang hebat hari ini. Kita lanjut nanti setelah istirahat. Kita istirahat dulu. Yes. Yuk. Oke, wes saiki nggak rapi konco-konco, Bro. Halo ibu guru yang super. Ini mandor nih. Iki tenanan iki mau tentang proyek ini, tentang proyek hari ini kan tentang biopori ya ta? Heeh. Jangan kelas ora? Ora, Oke, tapi tahu kegiatan hari ini? sedikit. Apa? Hari ini apa? Bu Rika, Bu Mia, ini kenalkan ada Bu Mia yang ini. Nah ini Bu Rika. Ya jelas. Hari ini mau ngapain, Wei? Hari ini kan ada pembicara dari luar yaitu Dari dari LH ya? Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu nanti akan memberikan materi tentang biopori dan ekoenzim. Wes ini tak? Ini berarti kegiatan minggu kedua ya? Ya Mbak ya, aku Mbak ngono wae lah. Jadi supaya anak-anak tahu tentang manfaat Iya. biopori sama ekoenzim gitu. Oke, tadi udah materi, istirahat sekarang bare nanti praktek. Prakteknya di kelas apa di sana? Apa di masjid? Di masjid, di LPI. Prakteknya di mana? Lapangan Iki genahe nang lapangan apa di kelas iki genahe gitu. praktek membuat Membuat. lokasinya Ekoenzim sepertinya di kelas. Oke, berarti info menyusul. Ya, wes. Terima kasih infonya itu yang belakang lagi sibuk utek karena sedang memikirkan masa depan nih. Gitu wae dilambung lagi sama anak-anak yuk. Yang dimanfaatkan sebelum 3 bulan itu namanya bukan ekoenzim, tapi nanti itu ilmu yang kedua ya. Nah, siapa toh yang penemu ekoenzim? Nah, ekoenzim ini memang istilahnya aja dari bahasanya sudah bahasa luar ya, Mbak adik-adik semua nih. Jadi ekoenzim itu pertama dikenalkan oleh Dr. Rosukon itu yang dari Thailand. Next. Kemudian dikembangkan oleh beliau yang dari Malaysia. Kenapa sekarang dikembangkan di Indonesia? Karena ekoenzim ini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita, terutama untuk sebagai bahan saniter, bahan sebagai pengganti sabun dan lain sebagainya. Nah, jadi bahan kenapa kok sekarang harus membuat ekoenzim nih? Ekoenzim ini harus kita buat, harus kita manfaatkan karena apa? Tadi disampaikan Ibu Rita secara panjang lebar. Sampah yang ada di lingkungan kita yang dihasilkan oleh rumah tangga setiap harinya itu hampir 60-70% adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini kalau langsung kita buang ke lingkungan kita, tidak kita olah sedemikian rupa akan menimbulkan bau
menimbulkan pencemaran di lingkungan kita. Jadi sampah organik yang di TPA tadi disampaikan sudah menimbulkan bau tidak sedap, bau tidak sedap, terus di lingkungan kita menjadikan masalah. Itu harus kita tangani dengan salah satunya kita dengan membuat ekoenzim. Nah ini dengan membuat ekoenzim kita telah mengolah sampah sebagian besar yang kita hasilkan. Salah satunya nanti caranya itu juga bermacam-macam aturan, tetapi kalau yang betul-betul dari pembuatan pertamanya itu nanti ada yang saya sampaikan. Jadi alasan yang kedua itu produk yang kita gunakan dalam rumah tangga itu sebagian besar adalah menggunakan tempat wadah plastik, dan plastik tersebut kalau di lingkungan kita tidak kita olah pasti juga akan menimbulkan masalah yang besar. Jadi kalau kita menggunakan atau membuat ekoenzim sendiri, paling tidak kita sudah akan menekan terbentuknya sampah di lingkungan kita. Itu karena produk dari perusahaan pasti bahan dasarnya kebanyakan juga campuran dari kimia. Pasti itu akan menimbulkan sesuatu dampak di diri kita sendiri dan di lingkungan kita. Contohnya lagi kalau adik-adik mencuci di rumah, mencuci piring, mencuci baju, itu pasti ada mumpuk yang buihnya yang terlalu banyak. Itu karena apa? Itu karena unsur kimianya banyak. Jadi kalau adik-adik mengurangi penggunaan yang produk dari perusahaan, menggunakan produk ekoenzim yang kita buat sendiri, insya Allah adik sudah menjaga alam lingkungan ini dari pencemaran barang bahan kimia dari tempat yang tersedia. Oke, ini cara pembuatan ekoenzim yang besar itu berarti kira-kira 60%-nya ya, setengah kunjung dikit, betul adik, setengah kunjung dikit nanti yang akan dipakai sebagai tempatnya, karena nanti ada pemrosesan di sana yang akan menimbulkan gas. Ini gambaran contoh alat yang kita pakai seperti ini. Kalau ini kan dasarnya 5 liter ya dia. Ini 5 liter berarti saya memakai airnya cukup 3 liter saja, karena 60% dari yang tersedia tempatnya. Next, Mbak. Nah ini bahan dari pembuatan ekoenzim. Ini kalau di sini tertulis semua bahan-bahan organik itu bisa sebagai bahan untuk ekoenzim. Tetapi saya menyarankan, karena saya sudah banyak membuat hasilnya ekoenzim, itu seperti ini. Ini kita tidak bisa memanfaatkan semua jenis bahan organik. Contohnya daun-daunan. Kalau kita memakai daun kubis contohnya, nanti akan menimbulkan bau, berarti hasilnya tidak akan baik. Karena ekoenzim ini tujuannya sebagai bahan saniter, berarti kita harus menyiapkan bahan-bahan yang benar-benar bagus, benar-benar yang akan mempunyai dampak lebih baik gitu. Beda nanti kalau kita akan membuat mol. Nanti saya jelaskan bedanya mol dengan ekoenzim itu apa. Walaupun bahan dasarnya sama, pembuatannya sama, tetapi sebagai kita pelaku dan pemanfaat di sini harus memilih yang terbaik, gitu. Nah, itu. Kalau ini kita yang pertama itu membuat ekoenzim, berarti bahan yang kita sediakan juga bahan-bahan yang benar-benar bagus. Gula Jawa. Terus ini saya memakainya dari limbah nanas. Nah, kenapa saya memilih limbah nanas? Karena banyak penjual nanas yang kulit-kulit yang sudah dikuliti di tepi jalan itu limbahnya kan tidak termanfaatkan. Nah, kebanyakan saya sering minta ke beliau, saya minta mau beli nggak boleh karena dia sebenarnya mau dibuang. Berarti kalau ada yang mengambil dia sudah terbantu untuk membuangkan. Gitu, okay? Jadi saya dibeli saja ini bahan-bahannya. Kalau adik-adik di rumah punya jeruk, kulit jeruknya itu bisa dimanfaatkan. Caranya gimana? Kan tidak mungkin makan jeruk langsung kulitnya
ada setengah kilo atau 1 kilo nih. Berarti salah satu caranya untuk mengawetkan biar nanti kita bisa mengolah 1 kali olahan lebih banyak. Kalau adik-adik punya kulit jeruk, langsung dibungkus plastik, dimasukkan di kulkas, disimpan di kulkas. Nanti kalau sudah terkumpul ada beberapa baru kita membuat seperti itu. Next. Kemudian ini kategori sayuran seperti yang tadi saya sampaikan, sayuran yang sudah dimasak atau digoreng itu tidak boleh dipakai. Kemudian yang sudah membusuk itu juga tidak boleh. Cuma buah-buahan, biasanya adik-adik di rumah ada buah pisang yang tidak kemakan nih. Nah itu kalau sudah kedaluarsa itu sudah tidak boleh juga dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan ekoenzim. Next. Nah ini cara menyiapkannya. Itu sisa buah atau sayuran dipotong kecil-kecil sesuai dengan bahan alat yang disediakan. Karena di sini saya memakai yang lubangnya kecil, berarti saya memotongnya juga harus kecil-kecil karena biar memasukkannya lebih gampang. Nanasnya seperti ini. Nanti bisa melihat ke sini ya, Adik. Kemudian setelah kita rajang, next Mbak. Ini kemudian tips yang kedua, kita memakai zat gulanya. Ya gulanya atau molase cair. Kalau di rumah ada adik-adik mungkin ibunya itu punya gula merah yang sudah meler, itu tidak apa-apa karena kalau gula itu walaupun sudah merah tapi kandungan gulanya masih bagus karena dia sudah ada unsur untuk mengawetkannya juga. Diharapkan jangan memakai gula pasir. Kenapa? Karena kalau gula pasir itu dalam